وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Tiga, satu, dua, tiga. Sip, satu, dua, tiga. Mohon Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom untuk kegiatan hari ini. Dan kita segera mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terhormat Bapak Satu Ibu Selain Bantuan Negara beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Siti Salmat Askabni selaku narasumber kegiatan kita hari ini. Serta juga lupa kami sapa seluruh peserta webinar Perhubungan Rumah Sakit Islam Banjar Negara. Juga tidak lupa kami sapa juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan rangkaian praktek klinik keperawatan maupun kegiatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit Islam Banjar Negara. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini, hari Selasa, di tanggal 22 Oktober tahun 2024. Baru kita dipertemukan melalui media online. Dan hari ini seperti biasanya, kita akan bersama belajar dan berdiskusi bersama narasumber hari ini di kegiatan webinar ilmiah series RSI lebih baik. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, ya Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Ini kita membuka kegiatan ini, mungkin silakan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ya. Mungkin saat ini masih ada di ya. Mungkin nanti di pelayanan itu setengah siang ataupun mungkin malam, atau mungkin yang saat ini sedang libur, monggo silakan tetap bergabung bersama kami untuk sama-sama belajar ya, kemudian mereview atau mengingatkan kembali materi yang hari ini akan disampaikan oleh narasumber. Dan bagaimana Bapak Ibu ketahui, mungkin sebelumnya kami dari Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara sudah membagikan tugas ya. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu dapat mengisi partisipasi untuk mengikuti progres yang sudah kami berikan. Dan nanti pada saat paparan materi dari narasumber, kami harapkan seluruh peserta untuk dapat mematikan mic ya. Dan kalau mau untuk monggo silahkan, karena tadi nampak ceria banget ini malah ternyata sudah open ya. Yang nampak di layar kami adalah Mas Nila ya. Terima kasih Mas Nila ya sudah bergabung bersama kami ya. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya mungkin juga dapat kami sebutkan satu persatu.
Nanti Bu Siti Zainab akan memaparkan materi terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Ya, mungkin ini sebelum dimulai untuk paparan materi, mungkin dapat kami sampaikan kenapa sih Pak kita membahas tentang SKP ya atau sasaran keselamatan pasien. Karena sebagaimana kita ketahui, itu semuanya bekerja dengan karena pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya ini harapannya adalah bahwa selama dalam pelayanan ini kita tidak sampai ada kejadian yang dapat mencelakakan atau membuat cedera kepada pasien atau dengan yang lainnya. Nah, tetapi nyatanya ternyata hal ini masih saja terjadi ya. Terlepas dari kejadian di rumah sakit kita sendiri ataupun di vaskes yang lain. Nah, maka dari itu eh, pasien safety ini tentunya menjadi hal yang sangat penting. Sehingga maka dari itu kita akan belajar bersama dengan Bu Siti Zainab. Jadi kami aktif dari Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk kesempatan berikutnya, kami akan menyerahkan waktu kepada Bu Siti Zainab untuk memaparkan materi terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Dipersilakan. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih kepada Mbak Harika dan Mas Riris yang sudah memberi waktunya kepada saya. Mungkin hari ini saya menyampaikan terkait sasaran keselamatan pasien. Sebenarnya sudah beberapa kali di kelas dan ini hanya mengulang saja. Dan saya tahu teman-teman itu sudah paham lah sebenarnya. Cuman perlu ada apa ya, ya penyegaran lagi gitu seperti itu. Bukan berarti saya juga sudah tahu semua. Mungkin apa yang saya sampaikan ada kekurangan, mohon diingatkan. Dan juga saya lihat nilainya bagus-bagus. Udah banyak yang 100 ya, kayaknya udah ada pinter-pinter semua. Jadi alhamdulillah nih, kalau melihat dari teman-teman rumah sakit terkait sasaran keselamatan pasien udah banyak yang paham. Ya mungkin materi ditampilkan Mas. Nah, ini untuk sasaran keselamatan pasien itu bagian dari PMK nomor ini nextnya di mana? Saya ini apa gimana? Mau pakai dari Bu Saya Siti? sendiri aja. Monggo. Sasaran keselamatan pasien ini adalah bagian dari PMK nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Di pasal 5 itu ayat 1, setiap vaskes wajib menyelenggarakan keselamatan pasien. Di ayat 2, pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan itu ada 7 standar keselamatan pasien, 6 sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, ini yang kita bahas adalah terkait 6 sasaran keselamatan pasien. Ini kalau nextnya gimana? Oke, ya, mohon maaf ini lagi ada masalah. Silakan ya. Sama, Hmm, sama. sama? Oke. Nah, 6 sasaran keselamatan pasien itu apa aja? Yaitu satu, mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, kepastian tepat sisi, tepat prosedur, pasien operasi, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan juga mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Ini perlu di show apa enggak? Apa kayak gini aja udah lebih. Oh gitu ya.
Kemudian sasaran satu yaitu keterangan identifikasi pasien. Kapan sih kita melakukan identifikasi pasien? Identifikasi itu dilakukan pada saat sebelum pemberian obat, kemudian sebelum pemberian darah atau produk darah, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain, untuk pemeriksaan klinis, sebelum memberikan pengobatan, dan sebelum memberikan tindakan. Kemudian identifikasi pasien yang dilakukan bagaimana? Yaitu menggunakan dua identitas dari minimal 3 identitas. Nama pasien sesuai KTP, tanggal lahir pasien. Dan juga bisa juga ada nomor rekam medik ya, yang ketiganya. Ini diperbandingkan dengan gelang pasiennya. Jadi ketika ngelakuin identifikasi, kita ngelihat gelang pasien. SPO identifikasi pasien sebelum memberikan obat pada pasien dengan gelang identitas. Pada pertemuan pertama, verbal dan visual ya. Berikan pertanyaan terbuka, menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien. Contohnya Bapak Ibu, sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak Ibu. Secara visual, maka saat pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, cocokkan dengan gelang identitas yang dipakai oleh pasien. Kemudian pertemuan selanjutnya dengan pasien, berikan pertanyaan tertutup menanyakan nama pasiennya dengan nama bapak atau ibu siapa gitu. Kemudian saat pasien menjawab, cocokkan dengan gelang identitas yang dipakai oleh pasien. SPO identifikasi pasien sebelum pemberian obat pada pasien tanpa gelang identitas. Untuk pasien rawat jalan contohnya. Pertanyaan terbuka menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien. Contohnya, Bapak Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kemudian petugas akan mencocokkan dengan karcis berobat yang dipegang oleh pasien atau pengantar pasien. SPO pemasangan gelang identitas pasien. Pasangkan gelang identitas pada pergelangan tangan kanan. Bila tidak bisa di tangan kanan, urutkan. Pemakaian gelang adalah di tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Peletakannya jangan di lokasi yang akan dipasang infus atau daerah yang akan dioperasi. Nah, ini yang kayaknya sering terjadi di tempat kita ya, lupa ini teman-teman. Mau operasi di tangan kanan, gelangnya ada di tangan kanan. Nah, ini mohon diingat-ingat ya. Ini kadang-kadang lupa ini. Kemudian gelang identitas itu ada dua ya, biru dan pink. Biru itu laki-laki, pink perempuan. Tadi ketika pretest kayaknya ada yang lebih dari dua. Mungkin dulu memang pernah kita memberlakukan gelang alergi, kemudian gelang apa namanya, do not resusitasi, DNR, do not resusitasi ataupun resiko jatuh itu bentuknya gelang. Nah sekarang kita sudah prosedur yang berikutnya kan kita udah pakainya pin ya, clip bukan pin. Tapi di rumah sakit lain ada yang pakainya stiker, jadi ditempelin di gelangnya stikernya. Jadi kalau ngomongin pertanyaannya gelang identitas itu ada berapa, maka jawabannya adalah ada dua. SWO pemasangan klip penanda resiko pada pasien kondisi khusus. Petugas atau perawat menjelaskan prosedur pemasangan klip penanda resiko di gelang identitas dan tujuannya kepada pasien atau keluarga. Warna merah, klip warna merah itu untuk alergi, kemudian fall risk, resiko jatuh itu warnanya kuning, kemudian pada pasien dengan DNR, do not resusitasi itu warnanya ungu. Ini tadi sudah saya sampaikan kalau di RSI Banjarnegara menggunakannya klip ya. Tapi di tempat lain ada yang pakainya stiker ditempelin. Kemudian identifikasi pasien pada kondisi tertentu. Pasien yang tidak dapat berkomunikasi seperti yang terpasang ventilator, bayi, pasien tidak sadar, gangguan mental. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan identitas gelang pasien dengan identitas pada berkas rekam medis. Kesadaran menurun dan tidak ada keluarga, gelang identitas mencantumkan Mr. X atau Mrs. X, tanggal, jam masuk rumah sakit, dan nomor rekam medis. Tidak punya ekstremitas atas atau luka bakar, identifikasi dilakukan dengan menempelkan stiker identitas di baju pasien, menempelkan foto atau berkas rekam medik. Untuk pasien jiwa, karena kita punya pasien jiwa nih, tetap pakai gelang identitas, akan tetapi pada kondisi pasien yang kesulitan memakai gelang identitas dapat ditambahkan menuliskan nama dan nomor rekam medik pada lengan atas pasien dengan menggunakan spidol permanen.
Kita punya penyakit jiwa, pasien penyakit jiwa kadang-kadang kan dicopotin terus gelangnya. Nah, ini untuk pasien-pasien kondisi seperti ini nggak bisa dipakein gelang ya, pakainya spidol di lengan atas. Kemudian untuk sasaran kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif. Komunikasi antar petugas, komunikasi verbal dengan readback, write down, confirmation, atau sering juga orang menyebutkan TBK atau tulis baca konfirmasi. Kalau di tempat kita itu cabak, catat, baca konfirmasi. Itu sama. Ada juga yang tulbakon, tulis baca konfirmasi. Itu sama ya. Jadi masing-masing rumah sakit itu beda-beda cara penyampaiannya untuk ini hilang, Pak. Kemudian melaporkan kondisi pasien dengan SBAR, situasi, background, assessment, recommendation. Tulis tulisan dapat dibaca, adanya daftar singkatan bila perlu dieja. Cara komunikasi via telepon, laporkan kondisi pasien dengan metode SBAR. Jadi dokumentasinya itu tetap swab ya, tapi cara melaporkannya dengan SBAR tadi ya. Tulis lengkap, catat. Tulis lengkap yang terdiri dari jam, tanggal, isi perintah, nama penerima perintah dan tanda tangan, nama pemberi perintah dan tanda tangan. Pada kesempatan berikutnya ada stempel cabak di situ untuk konfirmasi ya. Kemudian baca ulang readback ya untuk obat Lassa dieja dengan alfabet fonetik. Kemudian konfirmasi, konfirmasi di sini konfirmasi lisan dan tertulis, konfirmasi lisan sesaat setelah pemberian perintah mendengar pembacaan ya dan memberikan pernyataan kebenaran pembacaan secara lisan. Misal ia sudah benar. Konfirmasi tertulis dengan tanda tangan pemberi perintah yang harus diminta pada kesempatan kunjungan berikutnya. Setempel konfirmasi di CPT 1 kali 24 jam. Untuk SBAR, situasi atau kondisian, sebutkan nama dan unit Anda bekerja. Melaporkan pasien nama, nomor rekening, tanggal lahir, dan ruang atau nomor kamar. Masalah yang ditemukan secara serius, melaporkan kondisinya. Kemudian untuk background atau latar belakang, sebutkan keluhan yang menyebabkan pasien dirawat di rumah sakit dan pengobatan yang telah diberikan. Laporkan TTV, sebutkan hasil laboratorium atau hasil penunjang lainnya, sebut
Coba tes tes. Nah, mohon maaf ini tadi aneh ya, suaranya hilang. Nggak tahu dari slide ke berapa ya. Tapi kayaknya teman-teman udah bisa baca sendiri ya. Ya kita ulang aja yang dari sini ya. Komunikasi verbal kapan tuh dilakukan dengan esbar? Nah, saat serah terima pasien. Ini kalau teman-teman ketika operan ya dari IGD ke ruang itu ya apa aja yang jangan operkan ke teman ruang ya ini situasi, background, assessment, kemudian rekomendasinya apa, itu ya kan lebih lengkap. Nggak ada barang ketinggalan ya ketika kita memang sudah ke otaknya itu oh esbar. Jadinya udah diomongin semua. Kemudian saat petugas melaporin kondisi pasien kepada DPJP, catat instruksi di formulir terintegrasi, beri stempel esbar. Komunikasi verbal dengan TBAK atau cabak atau tulpakon kapan dilakukan? Saat petugas menerima instruksi verbal per telepon atau lisan dari DPJP. Kemudian saat petugas menerima laporan hasil tes kritis atau critical test atau pemeriksaan sito. Beri stempel TBAK atau cabak, DPJP memberi paraf saat visite keesokan harinya. Ini, oh gitu. Ya sudah di itu, remote. Nah ini contohnya nih, cara melaporkan ke dokter dengan menggunakan komunikasi esbar. Saya Anissa, PPDS atau perawat RSUD Mitra Medika Medan, melaporkan pasien nama Nyonya Mawar, perempuan umur 65 tahun, dirawat di kamar 23, tiba-tiba mengalami sesak nafas, juga mengeluh nyeri dada dan batuk darah. Saturasi O2 menurun 88% di ruangan, RR 24 kali per menit, HR 110 kali per menit, dan tekanan darah 85 per 50 mmHg. Backgroundnya, Nyonya Mawar telah dirawat 3 hari yang lalu, mendapat infeksi paru-paru, pneumonia, telah diberikan antibiotik ceftriaxone 1 gram per 12 jam IV, keadaan umum sebelumnya normal, dan infus RL terpasang 20 tetes per menit. Asesmennya, Nyonya Mawar mendapat infeksi paru-paru yang sejak saat dirawat, tanda vitalnya stabil, kemudian tiba-tiba menurun, sesak nafas, dan batuk darah. Dia belum mendapat profilaksis venous thromboembolis. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi dan saya khawatir dengan kondisinya. Rekomendasi, perlukah diberikan oksigen? Memakai sungkup, berapa liter per menit? Perlukah diganti cairan infus? Cairan apa dan berapa kecepatannya? Perlukah diberikan heparin? Perlukah diperiksa darah rutin, analisa gas darah, dan foto toraks? Saya harap dokter dapat segera datang. Nah, ini contoh stempel konfirmasi untuk komunikasi lisan via telepon. Nah, kalau di RSI Banjarnegara bentuknya tidak seperti ini ya, itu yang ada kotak-kotaknya. Tadi saya nyari-nyari nggak nemu, jadi nemunya yang di internet seperti ini. Ini hanya contoh saja, itu tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit bentuknya seperti apa. Next. Nah, untuk sasaran ketiga yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert. Sosialisikan dan tingkatkan kewaspadaan obat look-alike and sound-alike. Rasa atau nama obat rupa mirip atau norum disimpan berjauhan. Terapkan double check, perhatikan agar obat high alert berada di tempat yang aman dan berlabel tidak boleh disimpan di ruang perawatan. Kecuali di depo farmasi, IGD, kamar bersalin, kamar bedah, HCU, HDU, ICU, GVCU. Kalau kita belum ada ya, kayak GVCU belum ada. Kemudian prinsip 16, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, benar dokumentasi. Kemudian obat yang berisiko tinggi menyebabkan bahaya bermakna pada pasien jika obat digunakan secara salah. Contoh obat high alon ya, elektrolit pekat KCl 7,45%, natrium bikarbonat 8,4%, magnesium sulfat 20%, NaCl 3%. Insulin, heparin, antineoplastik. Ini kalau untuk high alon maka akan dikasih label high alon merah ya. Next.
Ini contoh-contoh obat-obat yang dikasih label high color. Next. Nah, ini yang mirip ya. Ini obat-obat yang mirip bentuknya, garis-garisnya hampir mirip, makanya tidak boleh berdekatan. Lanjut. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Sebelum dilaksanakan operasi, terapkan pengisian checklist keselamatan operasi untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat daerah atau lokasi operasi. Beri tanda pada sisi operasi surgical set making yang tepat dengan cara yang jelas, dimengerti, dan libatkan pasien dalam hal ini. Lanjut. Nah, protokol umum untuk pencegahan salah sisi, salah prosedur, dan salah pasien pembedahan itu yaitu proses verifikasi sebelum operasi. Penandaan sisi operasi, time out dilakukan sesaat sebelum memulai tindakan. Proses verifikasi praoperasi. Nah, ini kalau di tempat kita sering itu dilakukan sign in ya. Dilakukan sebelum induksi anestesi. Meminimalkan minimalnya oleh perawat dan dokter anestesi. Verifikasi praoperasi, proses pengumpulan informasi dan konfirmasi secara terus-menerus. Tujuan proses verifikasi praoperasi melakukan verifikasi terhadap sisi yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Memastikan bahwa semua dokter, foto hasil radiologi, atau pencitraan dan pemeriksaan yang terkait operasi telah tersedia, sudah diberi label dan disiapkan. Melakukan verifikasi bahwa protokol darah, peralatan medis khusus, dan atau implan yang diperlukan sudah tersedia. Kemudian, penandaan sisi operasi. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan, struktur multiple atau multiple level. Penandaan sisi operasi oleh PPA yang akan melakukan tindakan melibatkan pasien dibuat saat pasien terjaga dan saat sadar. Jika memungkinkan harus terlihat sampai pasien disiapkan. Kemudian tanda X tidak digunakan sebagai penanda karena dapat diartikan sebagai bukan di sini atau salah sisi. Tanda yang dibuat harus seragam dan konsisten digunakan di rumah sakit. Penandaan dengan menggunakan tanda panah atau pointer, kemudian tidak mudah luntur terkena air atau alkohol atau betadin, dan mudah dikenali. Kalau di tempat kita menggunakan tanda panah ya atau pointer. Kemudian prosedur yang tidak memerlukan penandaan, itu contohnya adalah kasus organ tunggal, misalnya operasi jantung, operasi sesar. Kasus intervensi seperti kateter jantung, kasus yang melibatkan gigi, prosedur yang melibatkan bayi prematur, di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen. Untuk time out, dilakukan sebelum insisi kulit diisi oleh perawat, dokter, anestesi, dan operator. Dilakukan sesaat sebelum tindakan dimulai. Dihadiri oleh semua anggota tim. Selama time out, tim menyetujui komponen sebagai berikut. Benar identitas pasien, benar prosedur yang akan dilakukan, benar sisi operasi atau tindakan invasif. Time out dilakukan di tempat di mana tindakan akan dilakukan dan melibatkan secara aktif seluruh tim bedah. Pasien tidak berpartisipasi dalam time out. Keseluruhan proses time out didokumentasikan tanggal dan jam time out selesai. Rumah sakit menentukan bagaimana proses time out didokumentasikan. Untuk sign out dilakukan sebelum pasien meninggalkan OK diisi oleh perawat, dokter anestesi, dan operator. Sign out dilakukan di tempat tindakan berlangsung sebelum pasien meninggalkan ruangan. Pada umumnya, perawat sebagai anggota tim melakukan konfirmasi secara lisan untuk komponen sign out sebagai berikut. Nama tindakan operasi, invasif yang dicatat atau ditulis. Kelengkapan perhitungan instrumen, kasa, dan jarum bila ada. Pelabelan spesimen ketika terdapat spesimen selama proses sign out, label dibacakan dengan jelas meliputi nama pasien, tanggal lahir. Masalah peralatan yang perlu ditangani bila ada. Nah, ini dokumen dari Surgical Safety Checklist adalah bentuk dari protokol umum kita di RSI. Adalah bentuknya seperti ini. Kemudian sasaran kelima yaitu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini adalah dengan melakukan hand hygiene ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari, dengan gerakan kunci.
sekeliling ibu jari dengan cara memutar-mutar ya, diputar-putar ya. Kuku dan ujung jari juga putar-putar. Lama cuci tangan hand rub itu 20 sampai 30 detik, hand wash 40 sampai 60 detik. Lanjut. 5 momen cuci tangan. Ini kapan kita melakukan cuci tangan? Yaitu satu, sebelum menyentuh pasien. Kemudian sebelum prosedur aseptik. Kemudian setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Ada juga rumah sakit yang menerapkan 6 momen cuci tangan. Jadi setelah melepas handphone, itu ada yang seperti itu. Lanjut. Untuk sasaran keenam yaitu pengurangan resiko pasien jatuh. Pasien sebaiknya dinilai resiko jatuhnya saat pendaftaran, saat transfer dari unit satu ke unit lain, setelah pasien jatuh, reguler interval bulanan, 2 mingguan, atau harian. Setiap pasien yang akan masuk rumah sakit dinilai resiko jatuhnya dengan menggunakan form penilaian resiko jatuh. Tempelkan stiker kuning pada gelang identitas pasien. Stiker atau klip. Kalau di tempat kita pakainya klip ya, klip kuning. Pengkajian risiko jatuh pada orang dewasa menggunakan Mohs scale dengan kriteria skor rendah 0 sampai 24, sedang 25 sampai 44, tinggi lebih dari atau sama dengan 44. Kemudian pada pasien anak menggunakan Humpty Dumpty scale dengan skor rendah 7 sampai 11, skor tinggi lebih dari atau sama dengan 12. Sedangkan pada pasien lansia menggunakan Ontario atau Sydney scoring dengan scoring rendah itu 0 sampai 5, sedang 6 sampai 16, tinggi 17 sampai 30. Memakai klip resiko jatuh untuk pasien resiko tinggi. Nah, ini untuk klip yang ada di tempat kita tambah resiko tambahan ya untuk resiko jatuh warnanya kuning. Kemudian untuk tanda peringatan atau kode lambang segitiga kuning orang jatuh pada tempat tidur pasien. Terima kasih. Ini mungkin sekedar untuk apa ya mereview kembali ilmu yang sudah didapatkan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan itu berasal dari diri saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Jen untuk paparan materinya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada beberapa kendala teknis yang terjadi di ruang podcast ini. Mohon maaf. Tadi saya juga mohon izin keluar mendadak ya, karena saya sendiri juga sebenarnya lagi kurang fit hari ini. Mohon maaf. Ya, tapi semoga tidak mengurangi kualitas untuk kegiatan hari ini ya Bu Jen. Harapannya dengan kegiatan diklat ini ya melalui webinar ilmiah series harapannya dapat kembali menggugah ingatan kita semua terkait utamanya adalah materi hari ini terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan dengan sangat rinci oleh Bu Zen ya, eh, yang apa sampai dicontohkan ke kasusnya, ya. Nah, ini mungkin juga akan lebih mengenal lagi di eh, memori kita. Nah, mungkin juga Bapak dan Ibu juga tadi sambil menyimak, sambil mengingat lagi ya, tadi atau kemarin pada saat ngisi pretest mana ini yang mungkin belum tepat ya. Tadi sudah disinggung sama Bu Zen. Contohnya mungkin dari gelang pasien ya, ada yang milih 4 Bu. Iya. Ya, nah ini mungkin dengan tadi disampaikan oleh Bu Zen, oh iya ternyata ada 2, ya. Karena mungkin Bapak Ibu mungkin masih ada yang menghitung untuk klipnya mungkin ya Bu ya. Klip Mm-mm. kuning itu mungkin masih dihitung. Tapi Mm-mm. kalau untuk gelang pasien memang hanya 2, ya. Kemudian tadi juga disinggung lagi terkait dengan untuk penandaan. Penandaan ini masih ada beberapa teman-teman yang memilih dengan tanda silang, Bu. Nah, ini tadi Oh, iya, sudah iya. digarisbawahi ya sama Bu Zen, bahwa sekarang sudah tidak menggunakan tanda silang lagi karena itu menjadi rancu. Ini mungkin ada yang membacanya, oh nggak boleh dilakukan di sini, tetapi tidak ada tanda yang lain. Nah, sekarang kita menggunakan sudah satu persepsi ya, menggunakan tanda panah atau pointer. Baik, dan untuk melakukan penandaan ini dilakukan oleh operator ya, Bu. Operator. Operator. Masih ada yang mengisi dengan perawat. Oke, itu mungkin teknis di lapangan ya, tetapi Iya, iya. sebenarnya adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan tanda penandaan adalah operator. Dan masih ada satu lagi pertanyaan di pretest itu yang teman-teman itu masih 50-50 Bu jawabannya. Mm. Untuk yang kapan sih di untuk resiko jatuh?
Ya, mungkin karena tadi di slide juga belum disinggung ya. Tapi kalau untuk risiko jatuh, utamanya juga untuk pasien yang setelah mendapatkan obat sedatif ya, Obat Bu ya. tadi. Ya, jadi pasien-pasien yang post-op ya, itu juga masuk ke kategori risiko Resiko jatuh. jatuh. Iya, mungkin masih ada Bapak Ibu yang memilih pada saat pasien mau ke kamar mandi. Oh. Gitu, jadi mungkin agak bias ya. Mm-mm. Ya, tapi mungkin nanti bisa dengan materi yang tadi disampaikan oleh dosen, semoga juga akan, oh iya, ternyata mungkin kemarin saya masih kurang memahami untuk arahin pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah kita buka ke sesi diskusi. Monggo silakan Bapak dan Ibu yang akan berdiskusi dalam kegiatan hari ini, kami persilakan dapat berdiskusi langsung dengan mengaktifkan mic ataupun dapat melalui chat yang ada di Zoom. Monggo silakan. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu ya untuk sesi diskusi. Mungkin kalau di Rumah Sakit Islam Banjarnegara untuk sasaran keselamatan pasien, kalau penerapannya mungkin sudah bagus, Bu. Atau Alhamdulillah, gimana mungkin kalau menurut evaluasinya? saya sih teman-teman sudah lumayan bagus. Cuma Iya, kadang-kadang ya ada lapsnya lah, ada iya. lupa-lupanya Nah, ini mungkin salah karena satunya adalah kesibukan ya gitu. diingatkan dengan kegiatan hari ini, nggih, Bu, Iya, sehingga nanti harapannya itu akan dapat mencegah terjadinya kemungkinan risiko-risiko yang dapat membahayakan atau mencederakan kepada pasien selama dalam pemberian pelayanan di di rumah vaskes sakit atau kita di ya rumah terutama sakit. ya. Ya. Kemudian kalau untuk, mungkin ini kan kalau sasaran keselamatan pasien tentunya ada satu kegiatan atau tahap untuk monitoring ya Bu ya. Iya, Nah ini kalau di tempat kita ada nggak sih Bu kendalanya? ya, ya. Ada hambatannya nggak? Ya Ya, ini monggo Bu. mungkin kalau dari hasil kita supervisi ya dari teman-teman itu dokumentasi karena kita sudah bentuknya RK Medik, jadi memang teman-teman kadang waktunya yang nggak sempet atau Iya, mungkin memang di tengah kesibukannya ya. iya, Itulah itu memang belum biasa. Tapi saya iya. harapkan nanti ke depan karena itu merupakan suatu proses asuhan yang sudah kita lakukan, maka harus didokumentasikan dengan baik. Iya. Karena itu menjadi apa ya? Ya suatu senjatanya kita, apa Mm-mm. buktinya kita yang Dokumen secara itu harus otentik ada gitu ya. ketika ada Iya. sesuatu hal ya jangan sampai terjadi lah ya hal-hal yang memang sedang booming ketika Mm-mm. baru-baru ini kayak gitu kan. Iya. Mudah-mudahan kita itu bisa apa namanya dokumen kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadinya Iya. orang-orang rasa marah dan sebagainya lah kayak gitu. Baik. Iya. Ya, ini ada pertanyaan Bu muncul di eh, kolom chat ya. Dari Mbak Umuhani. Izin tanya Bu Jen, terkait SBAR yang masih sering WA dan dibalas lama, namun di CPPT verifikasi DPJP langsung terverit itu bagaimana ya? Bagaimana agar set marking bisa berjalan? Monggo Bu Jen. Oh ya. Iya kalau di tempat kita kan memang sudah bentuknya RK Medik dan ini masih dalam proses anu ya perbaikan-perbaikan. Nah ini mungkin nanti komunikasi dengan vendor kita, tim LS kita itu emang belum sesuai dengan harapan kita. Ya, Jadi masih dalam tahap antrian. Jadi kita tunggu saja mudah-mudahan besok segera sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi nah, untuk konfirmasi jamnya dan kapan dilakukannya adalah sesuai kedatangan dari DPJP ketika beliau datang ke ruang. ya. Dan untuk apa tadi yang berikutnya? Set marking Bu, bagaimana agar set marking itu bisa berjalan? Nah, Benar. Monggo. Ya, bagaimana agar set mm, marking bisa berjalan? set making itu kalau melihat dari penilaian mutu di kamar operasi itu sudah bagus. Cuman memang batasan kita itu kan memang sampai disign in di kamar operasi ya. Jadi ketika di ruang kok masih ada lupa, maka akan terjadi apa namanya verifikasi ulangnya itu di ruang penerimaan pasien di kamar operasi. Jadi di situ maka ada apa namanya kembali dilihat kembali apakah pasien sudah dilakukan penandaan atau belum. Jadi ketika di ruang ada lupa-lupa, maka perawat di kamar operasi akan melakukan set making di situ. Bukan perawat ya, bahkan dokter ya DPJP saat itu ya. Jadi orang yang ikut operasi atau PPA yang ikut melakukan tindakan, tahu di mana peletakannya ada di mana. Ya, Seperti itu. Nah, untuk bisa 100% dilakukan,
Itu emang butuh ibaratnya semangatnya Butuh kita waktu, semua. Jangan butuh effort sampai ya Bu. jadi jangan sampai tidak dilakukan set making karena itu beresiko sekali. Contoh kejadian apa namanya? Mungkin jangan sampai ya naudzubillah operasi yang seharusnya ada di mamai kanan ada di mamai kiri dan seterusnya lah. Itu kayak gitu kan hal yang naudzubillah jangan sampai ada terjadi di RSI Banjarnegara. Itu seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Umu Hani? Apakah sudah cukup menjawab penjelasan dari Bu Siti Zainab tadi? Monggo silakan diberikan. Oh, nggih, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Umu Hani. Ya, monggo silakan Bapak dan Ibu. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Mumpung ini Bu Zen ada hadir di tengah-tengah kita ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau berdiskusi langsung juga silakan mengaktifkan mic di tempat Bapak dan Ibu. Ya, ada datang pertanyaan dari Mbak Aridwi. Oke. Mohon maaf, saya bacakan dari sini, ya. Izin bertanya, Bu, untuk SBAR pasien HD, verifikasi DPJP minimal berapa jam, Bu? Soalnya untuk pasien HD itu maksimal 5 jam. Monggo, Bu. Jan. Oh, ya, ini pertanyaan yang belum masuk di panduan ya. Jadi wacana lagi nih, Eh, tambahan ya. Tapi kalau di panduan kita emang kan verifikasi itu 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Jadi dokumentasi itu kan sudah masuk di dalam rekam medik kita. Jadi kalau ngomongin ini sesuai atau tidak masih bisa dilakukan oleh dokter penanggung jawabnya gitu kan. Pasiennya sudah pulang emang karena kan pelayanannya Sudah, aja iya, cuma hanya cepat berapa ya. 6 jam Iya. kan. Tapi yang namanya esbar itu kan memang dilakukan saat membutuhkan ya membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus saat itu harus segera kan kayak gitu. Tapi yang namanya verifikasi bisa dilakukan besoknya. Kan hanya untuk memastikan bahwa yang terdokumentasi itu sudah benar dan sudah dilakukan dengan benar. Baik, terima kasih, Bu Jen. Monggo, Mbak Ari, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Atau mungkin ya, ini karena HD juga merupakan pelayanan yang baru gitu di tempat Iya. kita, jadi mungkin Mm-mm. ada beberapa yang belum masuk ke ini jadi bahan lagi untuk tambahan di pedoman mungkin ya Bu ya, pedoman pelayanan HD atau Nah, mungkin nanti masuk uh, di mutu ya Bu ini atau enggak kalau ini atau ke emang di temu tuh mutu aja ada ya. masuk juga. Cuma di panduan memang kalau yang namanya esbar itu sudah masuk sih sebenarnya. Gitu. Kalau aturan kapannya dilakukan konfirmasi itu ya emang 24 jam, 24 satu kali jam. 24 jam. Walaupun itu kok udah pulang, tapi kan Nggih, dokumen kan masih ada. masih ada. Jadi bisa untuk dibuktikan bahwa itu sudah sesuai. Baik, semoga cukup menjawab ya Mbak Ari. Ya, monggo Bapak dan Ibu masih ada cukup waktu untuk berdiskusi dengan Bu Zen. Monggo silakan, mungkin teman-teman dari ruangan lain. Ya, karena kalau sasaran keselamatan pasien ini kayaknya memang identiknya yang banyak bersinggungan dengan pasien tentunya adalah rekan-rekan pemberi pelayanan, Ibu. Nah, Iya, ini juga sebenarnya nggak cuma rekan-rekan perawat saja ya, tetapi juga karena kita di RS ini sebagai wahana pendidikan, itu juga tentunya dengan adanya mahasiswa yang praktek ya Bu, ini juga sebenarnya sudah kita bekali pada saat materi di orientasi umum Bu, SKP itu pasti kita masukkan. Nah, ini harapannya juga jangan sampai, walaupun ada kita sebagai wahana pendidikan, jangan sampai nanti ada satu insiden gitu yang insiden. berkaitan, iya, mungkin dengan kelalaian petugas dalam hal ini adalah adanya mahasiswa. Nah, ini juga jadi materi hari ini pun sebenarnya tidak hanya skupnya hanya untuk karyawan, tetapi juga kita buka untuk teman-teman yang praktek saat ini di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Baik, Bapak dan Ibu, apakah mungkin sudah cukup untuk sesi diskusi hari ini? Baik, dari Mbak Aridwi ya mengucapkan terima kasih Bu untuk penjelasannya. Ya, Ya, sama-sama. semoga cukup menjawab ya. Kalaupun nanti misalnya mungkin masih ada pertanyaan yang belum disampaikan dalam sesi diskusi hari ini, mungkin dapat langsung nanti didiskusikan dengan Bu Zen ya. Karena nanti mungkin akan lebih asik lagi kalau ketemu langsung dengan beliaunya ya. Tentunya diskusinya akan lebih aktif. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan kegiatan hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Zen sudah meluangkan waktu dan juga memberikan ilmunya kepada kita hari ini. Semoga menjadi amal jariah, Ibu. Amin. Ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada hari ini. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Zen terkait dengan 6 sasaran keselamatan pasien, bahwa yang pertama adalah terkait dengan identifikasi pasien,
kemudian peningkatan komunikasi efektif, peningkatan kewaspadaan terkait dengan high health medication, kemudian benar pasien, benar lokasi, benar prosedur, dan juga benar untuk tindakan OP. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan PPI, dan yang terakhir adalah pencegahan cedera akibat jatuh. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan tetap kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu di lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara pada kegiatan webinar ilmiah series berikutnya, tentunya dengan materi dan narasumber yang berbeda. Terima kasih, selamat beraktivitas. Kami dari Diklat dan Pengembangan SDM pamit undur diri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.